Baru bertemu setiap hari ke Masjid Kuba, Masya Allah. Nah, jadi niki perjalanan yang kesekian kali untuk jamaah DNA Wisata atau MWC NU Pekalongan ya, Doro, lebih banyak di Doro ya. Alhamdulillah, Insya Allah destinasi kita pertama kali yaitu Masjid Kuba. Selanjutnya nanti ke kebun kurma, lalu ke Khandaq, Masjid Khandaq, dan Qiblatain ditutup dengan Uhud. Nanti kalau kita melewati yang terakhir ada tanah atau sumur wakafnya Sayyidina Utsman yang sekarang sudah menjadi hotel. Nah, jadi insya Allah destinasi pertama kita yaitu Masjid Kuba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Masjid Kuba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun usis ala taqwa. Allah berfirman bahwasanya Masjid Kuba niki dibangun di atas ketakwaan. Asbabun nuzulnya dahulu orang-orang munafikin itu membuat masjid. Tapi membangun masjidnya untuk menjadi masjid tandingan. Akhirnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membangun masjid, yaitu Masjid Kuba, yang mana Masjid Kuba ini dibangun di atas ketakwaan. Di sebelah kiri Bapak Ibu itu Masjid Bilal. Masjid Bilal. Di sebelah kanan Bapak Ibu ini ada jalur lurus terus itu menuju Masjid Kuba. Jalur jalan kaki. Yang mana dulu jalur dilalui oleh Rasulullah SAW ketika ke Masjid Kuba. Jadi dahulu Rasulullah SAW memiliki kebiasaan Bapak Ibu, setiap hari Sabtu atau di hari-hari yang lain, tapi khusus di hari Sabtu beliau healingnya kalau ke bahasa kita nggih, refreshingnya kalau kita di Jawa Tengah di Wonosobo ngoten niku nggih, atau ke puncak ngoten niku. Kalau Rasulullah niku ke Masjid Kuba, jalan-jalan ke Masjid Kuba. Nah, jadi niki kita perjalanan ke Masjid Kuba, kita niatkan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu ke Masjid Kuba masyian wa raqiba, berjalan kaki dan juga naik kendaraan. Nah, sekarang kita niati mengambil sunnah Rasulullah ke Masjid Kuba yang sambil naik kendaraan. Nah, besok masih ada, kalau kuat jalan kaki ya monggo, bismillah. Kemarin berapa Mas Asmil? 40 menit ya? 40 menit. PP berarti 1,5 jam atau 2 jam lah jalan kaki sambil jogging, hitung-hitung ya. Nah, ini kalau mau jalan kaki ada jalurnya nih yang sebelah sana nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutkan berkenaan ayat tadi, la masjidun usis ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Di dalamnya kata Allah SWT, firman Allah SWT Allah SWT berfirman bahwasanya di dalamnya lah kita dianjurkan untuk apa? Untuk beribadah. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka sekali untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, jadi tadi anjuran untuk berwudu dari hotel itu bukan sembarang anjuran, namun sesuai dengan firman Allah SWT bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dan juga ada hadisnya Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata masjid Quba'in, fasalla fihi salatan
kana lahu ka'ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, nah, kalau sekarang kita berarti dari hotelnya. Tsumma ata masjid Quba'in, kemudian mendatangi masjid Quba. Fa shalla fihi sholatan, dan sholat di dalamnya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Apa pahalanya? Kana lahu ka'ajri umratin, maka baginya pahala umrah. Masya Allah ya. Belum pahalanya duluan nih. Nah, moga-moga nanti kita ketika di Masjid Quba mendapatkan pahala umrah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali Rasulullah SAW bangun. Jadi sebelum sampai di Masjid Nabawi, sebelum Masjid Nabawi terbangun, terlebih dahulu Rasulullah SAW itu membangun Masjid Quba. Berbicara tentang Masjid Quba, maka kita akan mengingat tentang hijrahnya Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah sampai di kota Madinah, terlebih dahulu beliau berdiam diri di Quba. Berapa hari? Dalam riwayat mengatakan selama 3 hari. Beliau masuk pada hari Senin, berarti Senin, mohon maaf, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai, mohon maaf, 4 hari, mohon maaf. Beliau datang di Masjid Quba selama 4 hari, atau 4 malam, 5 hari. Beliau datang di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal sampai di Masjid Quba. Kemudian beliau berdiam di Masjid Quba sampai hari Jumat. Jumat pagi baru beliau menuju ke Masjid Nabawi, atau yang sekarang kita kenal dengan Masjidil Haram Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kisahnya ketika itu bagaimana hijrahnya Rasulullah. Jadi beliau telah berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun, namun tidak banyak yang menerima dakwah beliau. Hanya beberapa gelintir orang saja. Alhamdulillah kita telah sampai di depan kita nih ya, Masjid Quba. Nah, jadi dulu Masjid Quba ini Bapak Ibu, ini sebuah perkampungan yang mana perkampungan dari Bani Salamah. Di sekitar sini Bapak Ibu itu semua rumah. Jadi kita bisa bayangkan di tempat ini dulu ini adalah pohon kurma yang paling terbanyak di kota Madinah. Bertepat di sebelah kanan Bapak Ibu, nanti kita akan lihat sebelah kanan Bapak Ibu, dari sanalah Rasulullah SAW datang dari kota Makkah al-Mukarramah. Di sana Rasulullah SAW disambut oleh para sahabatnya yang namanya adalah Al-Awali Madinah. Al-Awali itu dataran tinggi dari kota Madinah. Nah, di sebelah depan sana Bapak Ibu, sebelah depan kita ya. Nanti insya Allah akan saya kisahkan bagaimana kedatangan beliau, dan insya Allah kita sekarang ini turun. Nanti setelah turun akan saya jelaskan sedikit tentang di sekitar Masjid Quba, bagaimana kisahnya dulu Rasulullah SAW sampai di Masjid Quba. Setelah itu nanti bagi yang batal bisa wudhu dulu, bagi yang tidak dia langsung bisa sholat.